kabar? Masih tetap sehat, terus sehat dan sehat terus. Tidak terasa ya, ternyata kita sudah memasuki minggu yang kelima. Sudah banyak materi yang telah kita sampaikan dan kita pelajari. Saat ini Ibu pesan kepada kalian tentang mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya, pertemuan remaja dan missioner secara online. Tetap diam di rumah saja. Saat ini kembali akan belajar tentang sikap liturgi saat menyembah, menundukkan kepala, membungkuk, mengatupkan tangan, dan duduk. Sebelum kita lanjutkan pertemuan pada kesempatan hari ini dan kita melanjutkan materi-materi yang akan kita pelajari, mari kita buka dengan doa. Sebelum memulai pembelajaran liturgi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami untuk mengikuti pembelajaran liturgi hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami dan orang lain. Doa yang kurang sempurna ini kami pasrahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil dari Kitab Markus. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat, ada seseorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Tata gerak yang selanjutnya membungkukkan badan. Membungkukkan badan berbicara tentang penghormatan kepada Tuhan sambil mengungkapkan rasa ketidakbaikan kita. Perbedaan berlutut, membungkukkan badan, serta menunduk hanya pada bobotnya saja. Kita bisa lihat pada gambar yang berada di pojok kiri. Pada saat Ekaristi, membungkuk dilakukan ketika mengungkapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria atau pada syahadat para rasul. Mengatupkan tangan. Ada ayat yang berjudul De Manibus Iltis mengenai melipat tangan. Tertulis pada ayat ini, ketika ia mengatakan dengan tangan terlipat, itu harus dipahami dengan cara ini. Telapak tangan diperpanjang dan digabungkan bersama-sama di depan dada, dengan ibu jari kanan di atas ibu jari kiri dalam bentuk salib. Sikap ini menunjukkan sikap penuh penghormatan dan kerendahan hati, yang menandai pengabdian yang teguh dan penghormatan yang taat, seolah-olah mengatakan bahwa kata-kata kita akan keluar dengan baik dan bahwa kita siap dan penuh perhatian untuk mendengarkan kata-kata Allah. Tata gerak yang terakhir adalah duduk. Duduk juga mengungkapkan sikap tenang untuk menunggu, mendengarkan, dan menghormati Tuhan Yesus. Duduk yang liturgis berarti duduk dengan kaki sejajar. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu dan saat duduk dalam suasana hening.
hendaknya pikiran dan perbuatan kita menunjukkan sikap doa, dan bukan mengobrol, minum, membuka handphone, dan lain sebagainya. Pada saat Ekaristi, duduk dilakukan ketika bacaan-bacaan sebelum Injil, Mazmur tanggapan, homili, persiapan persembahan, dan saat hening. Sekarang Ibu akan menyimpulkan tentang materi yang baru saja kita dengar. Yang pertama yaitu menyembah kita lakukan pada saat imam mengangkat tubuh dan darah Kristus saat doa syukuraku. Menerima berkat sebagai tanda kesediaan dan kerendahan hati. Yang kedua, membungkuk. Itu dilakukan pada saat syahadat singkat dalam kata-kata yang mengatakan ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Yang ketiga, mengatupkan tangan dilakukan pada saat akan menerima komunion atau pada saat menerima komunion. Yang keempat, duduk dilakukan pada saat mendengarkan bacaan Mazmur dan bacaan kedua, dan homili, persiapan persembahan, petugas membacakan pengumuman. Demikian penyampaian sikap liturgi pada saat ini. Ternyata banyak ya adik-adik hal-hal yang kita lakukan pada saat Ekaristi, tapi ternyata kita tidak mengerti maknanya, hanya sekedar melakukan saja. Dengan belajar ini, semoga kita semakin mengerti dan memahami sikap liturgi yang kita lakukan pada perayaan Ekaristi atau pada saat Ekaristi. Jangan lupa ya adik-adik, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan dengan memakai sabun atau dengan hand sanitizer. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Dan yang ketiga, tetap jaga jarak. Semoga sehat selalu dan salam sehat. Untuk menutup pembelajaran liturgi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah membimbing dan mendampingi kami selama mengikuti pembelajaran liturgi hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membawa manfaat bagi kami dan bagi orang lain. Doa ini kami pasrahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.